menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit ini menimbulkan keluhan berupa nyeri dada, sesak napas, dan gejala serangan jantung. Jika dibiarkan, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan gagal jantung. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya oksigen ke jantung. Arteri koroner bercabang dari aorta atau pembuluh darah besar. Ada dua jenis arteri koroner, yaitu arteri koroner kiri utama dan arteri koroner kanan. Arteri koroner kiri utama berfungsi mengalirkan darah ke serambi kiri dan bilik kiri jantung, sedangkan arteri koroner kanan bertugas mengalirkan darah ke serambi kanan dan bilik kanan jantung. Penumpukan lemak pada arteri koroner membuat arteri koroner menyempit dan menebal. Kondisi ini menyebabkan aliran darah kaya oksigen ke jantung menjadi berkurang, sehingga menimbulkan gejala penyakit jantung koroner. Berdasarkan data WHO di tahun 2019, ada 17,9 juta penduduk di dunia yang meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular, di antaranya akibat penyakit jantung koroner. Sementara di Indonesia tercatat lebih dari 2 juta orang terserang penyakit kardiovaskular di tahun 2018. Ya, kalau kita bicara penyakit jantung koroner itu sih, penyakit jantung koroner itu kita kenalin dulu jantung kita ya. Kalau saya sering sampaikan ke halayak umum, jadi harus kenalin dulu jantung kita. Jadi jantung kita itu dalam hari dia bekerja. Kerjanya ya hanya memompa darah itu isinya semua hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh di dalam darah itu masuk ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh kita selesai menggunakan, dikembalikan ke jantung, dilakukan lagi proses pembersihan ya dengan segala macam proses kimiawi di dalamnya, bersih lagi, dipompa lagi keluar. Nah, dalam hubungannya dengan itu, jantung dalam bekerja itu butuh juga makanan, butuh juga oksigen. Nah, salah satu yang menyuplai kebutuhan jantung itu adalah koroner. Nah, koroner itu adalah pembuluh darah atau arteri koroner. Nah, kalau dibilang penyakit jantung koroner, berarti yang terganggu itu adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darah jantung, namanya pembuluh darah koroner. Ibaratnya seperti selang ya, sini. Ibaratnya seperti selang. Nah, di dalam selang itu tempat mengalirnya darah dan berbagai macam substansi yang dibutuhkan. Kalau selangnya terganggu, arteri koronernya terganggu, dindingnya mengalami perubahan. Kalau di dalam dinding itu lama-lama terjadi perubahan, secara otomatis lumen atau celah pembuluh darah itu makin lama makin menyempit. Oleh karena banyak hal nanti kita bahas di sesi berikut, sehingga menyebabkan aliran darah koroner itu menjadi berkurang, yang pertama, atau yang kedua tidak mengalir sama sekali. Bisa dibayangkan ya kalau darah ke jantung itu tidak mengalir sama sekali, bisa dibayangkan bagaimana jantung yang sedang bekerja terus-menerus itu tiba-tiba terstop supply-nya. Penyebabnya banyak ya sih, penyebabnya banyak. Yang paling pertama itu adalah faktor usia. Jadi seiring pertambahan usia kita, pada dasarnya kondisi tubuh kita juga ini sebenarnya semakin menurun. Akan tetapi tiap kondisi tubuh kita berbeda-beda, maka gejala ataupun keluhan orang itu berbeda-beda. Kemudian yang terbanyak lagi penyebabnya adalah faktor gaya hidup ya. Gaya hidup zaman sekarang kan yang zaman serba instan ya, zaman serba gadget, semuanya sudah bisa kita beli, sudah bisa kita peroleh hanya dengan gadget, hanya dengan tangan. Tidak seperti zaman dulu, kita butuh effort untuk memperoleh sesuatu, harus beli ke sana, beli ke sini. Sekarang sudah canggih. Nah, faktor gaya hidup ini antara lain yang pertama adalah mager, sini, malas gerak. Kemudian selanjutnya itu penyebabnya antara lain pola makan, ya. Pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur. Kemudian yang terbanyak juga itu adalah pola istirahat yang tidak teratur. Apalagi bagi orang-orang yang
pola istirahatnya terbalik, ya. Siang malam, malam jadi siang. Ya. Untuk mengatasi penyakit jantung koroner, dokter dapat meresepkan obat-obatan. Namun jika pemberian obat-obatan tidak efektif, dokter akan menjalankan tindakan operasi. Penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat, antara lain dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga rutin. Selain itu, Anda juga wajib memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter secara berkala, terutama jika berisiko terserang penyakit jantung koroner. Tim Eljan Media laporkan.